untuk materi si Bootstrap, kita kan udah coba nih ya. Kemarin bikin cover. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin resume. Nah, saya sudah siapin desain bikin resume, contohnya seperti ini. Nah, saya nggak tahu nih mau bikin kayak gimana, tapi kita bikin sederhana aja dulu. Jadi kita akan menggunakan komponen navbar, terus kita pakai juga jumbotron ini namanya. Jadi kita bikin jumbotron sedikit, terus kita kasih icon, terus ada keterangan seperti ini. Terus kita juga bikin modal, jadi gimana bikin modal, contohnya seperti ini. Nah, serta materi-materi atau isi dari kontennya yang menjelaskan si kelas Tara ini. Nah, teman-teman, kita akan coba untuk membuat resume pack seperti ini, resume sederhana seperti ini. Nah, awalnya untuk memulai project ini kalian langsung aja buka project yang kemarin, terus silahkan dibuat namanya resume.html. Ya, seperti biasa kita load dulu si Bootstrap ya, tapi kita ambil aja dari cover. Jadi kita ambil dari cover di sini, kita copy aja. Copy, terus kita ganti di sini resume. Oke. Serta jangan lupa di body kita akan copy si jQuery dan si JS nya Bootstrap. Kita taruh di body ya. Cek. Nah, oke. Jadi komponen-komponen apa aja yang bisa dipakai untuk membuat styling kayak gini? Teman-teman harus analisa dulu. Yang paling awal ini namanya adalah navbar. Jadi seperti biasa kita ke dokumentasi Bootstrap ya, kita cari yang namanya navbar. Nah, kelas navbar sendiri sebenarnya sangat panjang nih ya, sangat panjang ini. Nah, tapi saya akan jelaskan sedikit mana yang akan dipakai. Jadi navbar itu sebenarnya terdiri dari kelas yang namanya navbar ini, navbar light, terus bikin light seperti ini. Ini untuk menjelaskan, yang ini adalah si styling tulisannya, terus yang ini adalah styling si backgroundnya. Nah, kalau yang ini adalah styling, tentunya adalah nama brandnya. Nah, kita akan bikin dulu si navbar. Kita bikin dulu di dalam body, kita bikin atau tak copy ya, gini aja dah. Nav, terus kelasnya adalah navbar. Nah, di sini ada pertama si navbar ini ternyata sebenarnya ada dua si style tulisannya. Yang pertama adalah navbar light ya. Kalau navbar light nanti tulisannya warnanya hitam. Kalau navbar dark itu warnanya putih. Sebagai contoh seperti itu. Nah, kita coba dulu si navbar light. Nah, terus si background ini, karena background ini kalau kita udah tahu ya background dari styling background seperti biasa. Kalau BG dark ya warnanya hitam. Terus kita coba dulu dah. Nah, kalau BG dark warnanya hitam, kalau BG primary ya warnanya biru seperti biasa. Tapi kita pengen warnanya bukan biru ya, agak-agak biru material design, jadi kita ambil aja di sini. Nah, terus styling si warnanya ini kita pakai inline. Kita kasih warna background color seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Oke, jadi warnanya sudah agak ke biru material design. Nah, oke, nextnya kita isi di sini ada nama brand serta nama menunya. Nah, kita lihat di dokumentasi. Kalau kita pakai nama brand ya kita pakai ini ya. Ada kelas anchor, terus ada tag anchor,
kelasnya adalah navbar brand. Nah, kita akan bikinnya kelas anchor. Kelas anchor ini kita hashtag aja dulu. Terus kelasnya adalah navbar brand. Nah, di sini kita kasih tulisannya seperti biasa. Kita contohin, kita ambil contohnya seperti ini aja. Hasilnya bagaimana? Oke, hasilnya adalah berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena di sini stylenya adalah navbar light. Nah, untuk jadi putih kalian pakai navbar dark seperti ini. Kenapa kok navbar dark warnanya putih? Ya, karena emang stylenya gitu. Karena dia ini akan mengarah bahwa si styling backgroundnya itu berwarna dark, berwarna gelap. Jadi kalau warnanya gelap, otomatis kita harus milih tulisannya warna putih gitu. Tapi kalau ternyata di sininya terang, nah navbar light ternyata tulisannya malah hitam. Nah, terus ada juga apa tadi? Ada menu home sama topik. Nah, kalau kita lihat di contohnya nih ya, di contohnya di sini sebenarnya ada home link dropdown. Nah, itu pakai kelas yang namanya nih navbar. Ada juga di bawah kayaknya, ada nggak? Nah, ini agak sederhana. Nah, di sini ada kelas namanya navbar. Nah, ini sebenarnya ada button di sini dipakai buat responsif, tapi kita nggak usah pakai itu, yang sederhana aja dulu. Pakai yang ini, pakai kelas navbar. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya ya setelah di navbar brand kalian bikin kelas ini. Kelasnya adalah navbar.nav. Kita pakai kelas div, kita pakai tag div, terus navbar nav. Nah, sebenarnya navbar nav. Nah, kalau misal kalian pengen stylenya si yang ini putih gitu ya, maksudnya aktif, itu adalah tagnya itu navlink. Kelasnya adalah navlink dengan ditambahin aktif, maka nanti otomatis si stylingnya ini styling menunya jadi aktif. Kita coba aja di dalam tag navbar nav, kita bikin anchornya, kita F-nya kita setting hashtag dulu ya, navlink terus aktif. Ini ya, navlink aktif. Nah, di sini kita kasih home, sama kita copy dulu home dan topik. Mungkin video ini nanti akan agak sedikit panjang ya, soalnya memang stylenya lumayan panjang. Nah, kenapa jadinya begini? Ini jadi begini karena memang kita nggak mendeskripsikannya, maksudnya kita nggak mendeskripsikan dia ini seperti ini untuk ukuran berapa. Nah, si ukurannya stylingnya itu kalian pakai yang ini. Jadi navbar styling si bootstrap itu kita harus deklarasikan bahwa ini tuh bisa dipakai di ukuran laptop, maka kalian pakai yang ini, navbar expand LG. Kita taruh di dalam sini. Nah, otomatis si styling menu tadi nggak akan ke bawah. Kenapa? Karena ini akan dideklarasikan ukurannya adalah navbar expand large gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita mau pindah ke sebelah kanan? Kemarin saya agak kesusahan, jadi saya nyari aja di Google kena cara bikin navbar bootstrap di sisi kanan, dan ternyata untuk bikin itu kita perlu menambahkan kelas baru. Nah, di sini ada kelas yang namanya adalah ML Auto. Nah, kelas si ML Auto ini kita kasih di kelas navbar nav. Jadi di navbar nav di sini, kalau kalian pengen di sebelah kanan ya, kalian harus ngasih ML Auto.
seperti ini. Kasih menunya akan ke sebelah kanan. Nah, kita sudah dapat nih menunya seperti ini. Kita lihat navbarnya. Oke. Navbar yang ini adalah kita bikin dengan kasih jarak ke dalam dari sisi kiri dan kanan. Ini sebenarnya kalian bisa nambahin pakai padding. Tapi kalau memang jaraknya memang agak terlalu dalam kayak gini ya, sebenarnya ada layouting dari si Bootstrap sendiri, itu namanya adalah container. Nah, kelas container itu sebenarnya hanya ngasih padding, tapi paddingnya emang agak lumayan panjang. Ada juga container yang bersifat sedikit, itu namanya container fluid. Nah, ini kita lihat container di dokumentasinya. Nah, jadi container itu macam-macam juga, bisa dipakai ukuran smartphone, ukuran medium, large, XL, dan fluid seperti ini. Nah, ini juga contohnya minimal berapa pixel gitu ya. Nah, cara bikin si kelas container ya hanya seperti ini, div class container. Jadi kita bisa masukin div class container karena yang pengen kita padding itu adalah yang isinya si navbar. Jadi di navbar di dalam sini kita bikin tag div, kelasnya adalah container. Nah, yang ini kita masukin ke dalam si kelas container tersebut. Kita save dulu, kita lihat. Oke, jadi begitulah cara bikin jarak. Jadi sebenarnya container ini cuma bikin padding aja ya, padding kiri kanan. Tapi kalau kalian nggak suka juga boleh dihilangin. Kita mau setting seperti ini. Nah, di bawah si navbar ini kan ada kotak kecil ya. Sebenarnya kalian bisa pakai div biasa terus kasih head gitu ya. Tapi kalau di Bootstrap ini sebenarnya sudah ada cara bikin background seperti ini. Nah, itu namanya adalah Jumbotron. Nah, si Jumbotron ini biasanya kalau kita lihat ya, kalian misal kayak kemarin si ini kayaknya Bootstrap ini ada deh. Nah, seperti ini. Ini bisa dipakein Jumbotron. Tapi ini sayangnya ini kan nggak ada backgroundnya ya. Kita cari yang ada backgroundnya. Contohnya cloud kilat itu cloudkilat.com. Nah, seperti ini kan ada styling kayak kotak besar, terus ada titelnya di tengah. Nah, ini kalian bisa pakai Jumbotron. Terus Jumbotronnya kalian custom kasih background gambar seperti itu. Kalau pengennya bikin seperti ini, tapi kalau ini kan cuma Jumbotron tapi nggak ada isinya. Jadi ya kita pakai aja si kelasnya Jumbotron. Nah, kelasnya Jumbotron itu adalah, kalau kita lihat adalah kelas Jumbotron Fluid. Jadi kita akan bikin di bawah, lihat ya, di bawahnya navbar. Jadi habis navbar kita ketemu nih. Jadi kita akan di bawahnya si navbar kita bikin div, kelasnya adalah Jumbotron. Kita lihat, oke. Jadi warnanya seperti ini si Jumbotron. Kalau secara default memang warnanya adalah apa nih, abu ya. Tapi kita akan ganti backgroundnya jadi warna biru material itu. Jadinya seperti ini. Nah, oke, jadinya seperti ini Jumbotronnya. Terus bagaimana kalau kita pengen si navbar ini kan punya kayak bayangan ya. Jadi kalian kasih tambahan shadownya di mana? Shadownya tentunya di navbarnya. Jadi di navbar di sini kalian kasih shadow. Oke, sebenarnya seperti ini. Nah, Jumbotron yang default memang agak ada melengkungnya ya. Kita bisa sih sebenarnya kasih around,
Tapi kalau yang jumbotron fluid ini kayaknya nggak ada. Jumbotron fluid ini oke. Jadi kelas si jumbotron fluid ini emang dia nggak punya melengkung. Tapi kalau jumbotron aja ini ada melengkungnya. Kita tambahin aja jumbotron fluid. Oke, hilang ya, bisa dilihat ya teman-teman, udah hilang. Jadi kita jumbotronnya ini bersifat nggak punya border radius, jadi lurus saja kotak gitu. Oke, sampai sini. Nah, terus selanjutnya kita ketemu apa nih? Stylingnya. Oke, stylingnya di sini kita ketemu yang namanya apa ini? Ini namanya kotak yang putih ini. Kotak yang putih ini ya. Ini namanya adalah card. Jadi di bawah jumbotron ya, kita akan bikin card. Card itu adalah styling kayak bikin kotak panel gitu ya, tapi emang bentuknya kayak kartu. Jadi di Bootstrap 4 itu namanya adalah card. Nah, card itu gimana makanya? Card itu seperti ini. Jadi kelasnya adalah card, terus ada card body. Nah, ini contohnya kalau card kalian kasih gambar bisa dipakai seperti ini. Kayak ini contohnya kayak thumbnail ya. Tapi kita akan cari yang cardnya doang. Oke. Jadi kelasnya si card doang itu hanya seperti ini. Ada card body, terus si isi kontennya. Nah, si isi kontennya gimana nih? Jadi di bawah jumbotron kita akan bikin yang namanya div, kelasnya card, terus ada juga div kelasnya card body. Jadi dalam card body, nah ini kontennya nih, ini kontennya kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada cardnya, tapi karena card ini kan agak masuk ya, sebenarnya ini masuk, ini kalian bisa pakai jaraknya sama kayak kontainer. Jadi di dalam card di sini kita akan bikin kontainer. Nah, yang card ini kita akan masukkan ke dalam kontainer. Supaya apa? Supaya dia punya jarak kiri kanannya. Seperti contohnya contohnya yang ini. Ini ada kiri sama kanan. Seperti ini. Oke. Terus bagaimana nih caranya? Dia ini bisa ke atas. Ini kan melewati si jumbotron ya. Sebenarnya ini adalah jarak juga. Jadi kalau ini kan si jumbotron sama card ini kan punya jarak nih. Ini kan jarak ini berarti adalah margin ya. Tapi kalau kalian pengen melewati margin itu menjadi lebih ke atas, kalau margin top kita isi margin top kan pasti ke bawah. Nah, kalau kalian pengen ke atas itu berarti kalian bisa nambahin margin top tapi dikasih minus. Kenapa dikasih minus? Ya karena kita pengennya ke atas. Jadi kita bisa kasih styling margin top minus misal 100 pixel, maka otomatis si kontainer itu akan naik ke atas sebanyak negatif 100 pixel seperti itu. Kalau kalian tambahin kalau plus itu kan makinnya ke bawah margin topnya, tapi kalau negatif ya otomatis kebalikannya. Gitu aja. Ini kayaknya kebanyakan ya, kita coba kurangin. Oke, 80 sama enggak? Oke, udah sama. Nah, seperti ini. Ini contohnya sebenarnya sudah ada modal juga. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Di dalam card yang pertama, layouting yang pertama, ini ada 3 bagian. Ada 1,
dua yang ini sama 3 yang ini. Jadi di dalam kontennya yang lorem ini kita akan hapus dulu. Kita siapin pembagian layoutnya jadi 3 ya. Saya anggap berapa ini, anggap 2 8, berarti 282. Oke, kita akan bagi si layout dulu. Baginya menjadi div kelas pertama 2 yang buat gambar itu, terus 8 buat paragraf yang nggak mau ya. Yang ini buat si gambar logo, terus yang 8 ini buat paragraf yang ini, yang satunya yang ini kita kasih buat si modal kreator ini. Oke, itu aja, cara sederhana. Nah oke, karena sama dengan si apa itu icon yang kemarin ya, logo yang kemarin pakai round circle, jadi kita copy aja dari si cover. Terus saya nggak pakai 40 karena ukurannya akan kita sesuaikan dengan si kolom, jadi kita akan pakai image responsive-nya si Bootstrap. Oke, jadi akan dapat logo seperti ini. Terus isi dari ini sebenarnya 2 paragraf ya, kalian bisa lihat ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Oke, kita akan bikin aja di dalam kode 8 ini. Pertama, oke, pemrograman memang susah. Siapa yang bilang gampang? Bilang gampang, mari kita berdebat. Oke, yang kedua kita isi aja kontennya. Terus kita kasih break biar agak enak. Lelah, kesusahan itu pasti, tapi tenang, ada kelas star yang bersama, betul tidak? Oke, dari sini seperti ini. Lihat dulu. Oke, sip. Dan yang terakhir adalah kita bikin modal. Nah, bikin modal itu caranya agak-agak gampang, tapi kalian harus tetap hati-hati soalnya div-nya itu akan jadi banyak. Kita cari modal di dokumentasi Bootstrap. Nah, modal itu mana modal? Ini contohnya, ada kelas modal, dialog, terus konten, ada header, nah modal title, kan sangat dalam sekali di kelasnya. Nah, kalian juga hati-hati. Nah, contohnya seperti ini modal. Kalau kita klik ini, maka dia akan muncul modal seperti ini. Nah, ini yang pertama yang harus kalian siapkan adalah button untuk bikin modal. Jadi kita akan bikin dulu yang namanya button. Nah, si button ini kita lihat dulu tulisannya kreator ya. Kita akan tulis kreator. Terus stylingnya adalah outline ya. Jadi kita akan bikin kelas btn outline info. Jadi di sini. Nah, ini. Oke, kalau ini kan panjangnya menyesuaikan dengan kolom ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya btn block. Nah, biar panjangnya mengikuti si kontennya, widthnya 100%. Oke. Nah, terus habis button, gimana nih cara bikin modal? Kita perhatiin, kalian harus mendefinisikan modalnya dulu. Modal itu kalian definisikan
menggunakan div kelas modal fed. Nah, ini sebenarnya bebas mau ditaruh di mana, yang jelas nggak boleh di dalam button, harus di luar button. Nah, di sini kita akan bikin di bawahnya button itu adalah kelas modal fed. Nah, fed ini adalah animasi pas keluarnya si modal itu. Kalau kalian nggak pakai fed juga bisa sih sebenarnya. Nah, kita akan bikin dulu kelasnya div kelas modal fed seperti ini. Nah, di sini kalau kita perhatiin si modal itu harus punya ID sama data target. Jadi ibaratnya begini, button ini kalau diklik dia akan menampilkan modal ini, ya kan? Maka kita harus mendefinisikan kalau ini diklik targetnya kemana, maka kita perlu yang namanya data target. Nah, atribut data target itu dikasih di dalam button. Kita akan bikin data target. Nah, targetnya apa? Targetnya ini adalah hashtag. Ini adalah ID si modal. Jadi kalau misal di sini example modal, maka di sini harus kita kasih ID, namanya adalah example modal. Tapi supaya lebih abang ya, lebih sedikit, kita kasih modal aja, modal. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi di button kita harus menambahkan yang namanya data toggle, atribut data toggle. Maksudnya ini buat apa atribut ini? Atribut ini adalah dipakai buat kalau si button ini dipakai buat ngaktifin modal gitu intinya. Intinya seperti itu. Nah, si modal di sini isinya adalah yang pertama adalah kita harus definisikan, habis ada kelas modal kita harus definisikan kelasnya modal dialog. Jadi ada div, di sini ada kelas modal dialog. Oke, terus habis modal dialog ada modal konten. Panjang sekali ya. Ada div terus modal konten. Nah, di dalam modal konten ada modal header. Modal header ini berisikan adalah judulnya si modal, maksudnya yang mana kalau diklik kan kayak gini, klik. Ini adalah modal header, ini modal body, dan ini modal footer. Nah, kita bagi lagi div, ada kelas modal header, terus ada modal body sama modal footer. Jadi agak panjang ya bikin modal ya, harus hati-hati, ingat jangan sampai kekurangan div ataupun kelebihan div. Nah, si modal header di sini ada title sama tombol silang ya. Kalau tombol silangnya kalian nggak suka ya dihapus saja. Tapi kalau si modal title ini dia pakai heading 5 terus kelasnya modal title. Jadi ya kita bikin aja heading 5 kelasnya modal title. Terus isinya adalah kreator. Nah, di body siapa ya? Jadi contohnya siapa? Oke, isinya cuman nama sama keterangannya. Oke, kalian bisa nambahin di body itu. Sebenarnya saya pakai stylingnya si Bootstrap sih sebenarnya. Di sini ada bentuknya kayak gini. Mana tadi? Oke. Jadi saya ngambil dari yang namanya tipografi. Di menu tipografi ada naming a source. Nah, ini pakai blockquote sebenarnya, pakai tag blockquote terus kelas blockquote. Jadi kayak bikin kutipan gitu deh. Nah, ini yang saya pakai. Ini tak copy aja biar cepat.
tak copy, di sini tak kasih namanya nama saya, terus yang ini tak ganti menjadi full stack developer. Oke, jadi yang ini yang tak pakai buat bikin styling si penulis. Jadi saya emang nggak bikin styling sendiri, tapi saya pakai yang punya abstract. Terus kita lihat dulu, kalau diklik oke, ada error. Oke, ada error. Kenapa? Kalian bisa lihat di konsol tidak ada masalah. Oke, kemungkinan kita pasti ada salah tipe. Data target modal, data tipe modal, ID-nya modal dialog, modal konten. Oke, modal footer kayaknya belum diisi. Kita isi dulu si modal footer. Oke. Sini saya copy aja ya yang close. Jadi yang close di sini ada konten model header. Oke, ini aja kita copy yang ini, harusnya tidak ada masalah, tapi ini kenapa modal, ID-nya modal, data tipe, data target, apa masalahnya, kenapa nggak muncul? Sebentar ya, kita cari dulu modal dialog, modal. Oke, ini yang salah. Jadi di sini harusnya tanda penghubung kelasnya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman pengen ini rata tengah, ya berarti di body kalian bisa kasih text regionnya adalah text center seperti biasa. Oke, itu. Nah, ini agak susah nih. Ini kita kan pengen setiap baris ini ada di tengah ya. Jadi kalian bisa memakai si grid layout itu. Grid layout itu sebenarnya kalian bisa ngatur allegiance, vertical allegiance namanya. Itu berada di tengah. Itu dengan cara seperti ini. Kita lihat dulu dokumentasinya. Kelasnya kita lihat, yang ini. Jadi dalam row itu kita pengen row-nya itu ada di tengah, kolomnya itu ada di tengah row. Nah, itu pakainya adalah yang di tengah ya. Itu pakainya adalah allegiance item center. Nah, kelas allegiance item center dipakai di kelas row. Jadi kita cari dulu row-nya yang mana? Row-nya yang ini kan satu row nih. Nah, row-nya ditaruh mana? Kita cari row, di sini yang 282. Oke, di sini kita akan masukin si allegiance item center, allegiance item center seperti ini. Items kalau nggak salah. Oke, items. Nah, jadi vertical allegiance-nya akan bersifat center gitu. Nah, kita next ke selanjutnya. Nah, ini kan habis layoutingnya dibagi 3. Terus di bawahnya di sini kita ketemu yang namanya tag HR,
garis. Jadi kita akan bikin tagnya di bawahnya row, di bawahnya class row yang ini kita akan kasih tag HR. Nah, di dalam tag HR, setelah tag HR, sini ada heading ya. Kalian bisa tambahin heading. Headingnya berapa? Heading 5 kayaknya. Topik. Terus headingnya ada di tengah. Jadi kita kasih class text center ini. Oke. Jadi teman-teman lihat ini ada heading 5, terus teksnya berada di tengah. Nah, setelah heading 5, kita lihat bahwa layouting ini dibagi jadi dua. Jadi dua, segini sama segini. Ini saya anggap ini 8 sama 4 aja ya. Jadi topiknya itu ada ini komponen baru namanya tabel. Terus yang di sini kita pakai paragraf aja. Nah, tapi kita bagi dulu layoutingnya, kita bagi dulu karena ini ada dua, ya berarti ya kita bagi dua. Di bawah si topik kita akan bikin tag row baru, class row. Karena ada dua kolom berarti ya kita bikin div, kelasnya adalah col 8 aja ya, 8 sama 4. Nah, oke, benar ya. Nah, di kolom yang 8 yang pertama di sini akan diisi dengan tabel. Nah, kelas tabel kalian pakai biasa ya, tabel. Kalau kelasnya si Bootstrap, tabel itu pakai yang namanya kelas table. Kalian bisa lihat dokumentasinya untuk bikin tabel yang ini. Sebagai contohnya seperti ini kalau misal tabel biasa, kalau tabel border berarti ada border semuanya ya, itu pakai yang ini, tabel border kelasnya. Jadi kita lihat tabel border, kita akan bikin tabel border. Nah, saya nggak akan lama-lama ya, kita copy aja. Jadi di dalam tabel border ini ada TH, TR, dan TH nya ada berapa? Ada 2. Jadi kita kali 2 ya. Ups, enggak mau. Oh, enggak mau pakai ini. TH, TR, TH kali 2. Oh, tidak mau. TR, TH kali 2. Oke, tidak mau emetnya, jadi kita manual aja. Ada hashtag sama materi seperti ini. Ini tabelnya kita siapkan buat headingnya dulu. Kita lihat atasnya. Oke, ada hashtag sama materi. Nah, si hashtag ini tak buat center ya, yang dia ada di tengah. Materi tabelin dulu. Nah, terus isi konten si tabel kalian bisa pakai tag tbody. Kalau di sini memang dokumentasinya dikasih tbody, tapi sebenarnya bisa juga nggak kalian pakai, cuma lebih dianjurin aja ya, kita ngikut-ngikut aja lah. tr, td, ini satu. Materi yang pertama kita isi dengan HTML. Oke, tunggu dulu, yang ini tak kasih center dulu ya. Kelasnya text center. Yang kedua kita isi
CSS ya, CSS, framework CSS. Terus yang ketiga kita isi framework CSS. Yang keempat kita isi dengan JavaScript. Oke. Nah, tapi ini kan tabelnya terlalu besar ya. Kayaknya kecil-kecil. Ini terlalu besar. Kalian bisa manfaatin si styling tabel untuk bikin tabelnya agak kecil. Itu pakai kelasnya adalah tabel SM. Kalau kita lihat, kita masukin aja tabel SM di sini. Nah, di kelas si tabel setelah tabel border. Nah, otomatis tabelnya jadi kecil. Nah, selanjutnya di sisi kanan kita isi dengan apa ya? Close. Kita isi dengan apa nih? Oh, dengan paragraf. Nah, ini pakai paragraf sebenarnya. Mana paragraf? Oke, di kolom 8, kolom 2. Ini pakai tipografi paragraf, terus kelasnya lead. Kalian bisa lihat di tipografi. Pakai kelas paragraf. Tak paragraf, kelasnya lead. Nah, ini tulisannya front end, materi front end web, developer. Nah, seperti ini. Nah, jadinya adalah styling paragrafnya seperti ini. Itu biasa kalau pengen center ya kasih text center. Nah, yang terakhir yang di sini kan agak tengah ya. Jadi kita kasih di row-nya itu adalah Allegiance item center ini. Nah, maka si paragrafnya akan ke tengah. Ini untuk yang front end. Nah, materi yang kedua itu ada backend developer, tapi kurang lebih isinya sama. Jadi kita bisa copy yang row yang ini. Kita copy aja caranya. Kita copy. Taruh. Jangan sampai salah div ya. Kita harus lihat sampai sini. Nah, tapi biar aman kalian tutup begini caranya. Klik. Nah, ini di copy. Kalau kita arahin di sini kan yang aktif ini sampai ini. Nah, ini di copy dari sini. Copy ini, terus kalian paste begini. Nah, row-nya akan jadi yang ini untuk row si front end. Ini row si front end. Dan yang ini adalah row backend. Yang backend materinya adalah pertama kalian harus tahu database. Ada database. Ada juga server language. Jadi kita akan bikin server language. Terus ada tentunya kita pakai bahasa server ya. Bahasa server yang digunakan biasanya banyak, tapi yang kita pakai nanti adalah PHP. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mengenal yang namanya framework PHP. Ini materi si backend developer. Oke, hasilnya sudah selesai. Kita lihat, kita refresh. Oke, materi yang kedua si backend developer sudah ada. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita mau layoutin contoh kayak bikin resume ya, tapi ini opsional. Kalian bisa bikin kondisi tertentu atau bikin styling yang lain. Jadi kita sudah nyoba si tabel udah ya, modal udah, card udah, button udah, bar udah, alat dan form nanti kita akan lanjutkan di temuan selanjutnya.